Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anil Lihi di AL Dakwah Maluku, menebar manfaat insyaallah. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lanjutkan materi terkait jemaah tabligh. Kemarin kita sudah bahas tentang sejarah, kemudian dakwah dan konteks jihad dalam perspektif jemaah tabligh. Ya. Teman-teman bisa nonton di YouTube di AL Dakwah Maluku insyaallah. Sementara pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas satu persoalan yang ana sendiri seringkali mendengarkan bahwa jemaah tabligh katanya berdakwah tidak memiliki ilmu, Ustaz. Nah, mendengar informasi ini saya juga ingin mendengarkan secara langsung karena Ustaz meneliti cukup dalam terkait jamaah tabligh, bahkan terjun langsung sudah bertahun-tahun Ustaz ya. Jadi mengetahui bagaimana jamaah tabligh berdakwah. Nah, menanggapi informasi ini, sebenarnya menurut konteks jamaah tabligh, apakah berdakwah itu mesti harus belajar bertahun-tahun di pesantren, belajar bertahun-tahun di kampus atau bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih. Ini saya pikir tema yang menarik. Menariknya karena ada banyak pemahaman mengenai apa itu dakwah dan apa itu ilmu. Jadi kadangkala dihubungkan antara ilmu dan dakwah. Jadi perlu diketahui bahwa sebenarnya mengatakan bahwa jamaah tabligh tidak punya ilmu juga itu menggeneralisir masalah. Karena saat ini sudah banyak orang alim, orang pintar, lulusan dari berbagai perguruan tinggi, lulusan dari berbagai pondok pesantren yang sudah terjun di dalam dakwah. Jadi kalau dikatakan bahwa jamaah tabligh tidak punya ilmu itu keliru besar juga ya. Itu menggeneralisir masalah. Bahkan jamaah tabligh sudah punya pondok-pondok pesantren, sudah tersebar di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia di mana ada dakwah tabligh di situ, dakwah dan tabligh itu sekaligus didirikan pondok-pondok pesantren. Tapi yang jadi masalah di sini bukan mau melakukan suatu pembelaan apakah orang tabligh itu punya ilmu atau tidak punya ilmu dalam berdakwah. Kita harus perlu tegaskan dulu bahwa dakwah itu adalah tugas semua orang Islam yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dia wajib berdakwah. Contohnya siapa ya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan semua sahabat. Begitu masuk Islam, hari itu bersyahadat, langsung disuruh berdakwah. Apa mereka sudah hafal berapa ayat Al-Quran? Hadis juga belum. Jadi begitu syahadat, langsung berdakwah. Jadi Abu Bakar hari itu bertanya kepada Nabi. Setelah dia bersyahadat di hadapan Nabi, dia bertanya lagi, ya Rasulullah, apa tugas saya? Maka Rasulullah menjawab, tugas kamu adalah sama seperti tugas saya. Saat itu juga langsung dia pergi di hadapan Ka'bah, di tengah-tengah kerumunan orang-orang kafir, dan mulai menyatakan syahadatnya di depan umum. Apa jadinya? Dipukul oleh orang kafir saat itu. Sampai akhirnya pingsan. Nah, jadi dakwah itu artinya mengajak kepada siapa? Mengajak kepada Allah dan Rasul, mengajak kepada agama ini. Itu tidak harus punya ilmu lebih dulu. Kalau orang harus punya ilmu lebih dulu, maka dia harus belajar dulu bertahun-tahun
di pondok, di madrasah-madrasah, sampai di perguruan tinggi baru berdakwah. Sementara di masyarakat ini, di lingkungan kita, setiap hari terjadi kemaksiatan, setiap hari terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap agama. Apa kalau kita melihat hal itu ya, tunggu sebentar ya. Saya mau berdakwah, mau mengajak kalian, tapi saya belum punya ilmu. Saya tunggu dulu, nanti saya 10 tahun dulu saya ke pondok dulu. Ya, belum lagi 10 tahun orang-orang yang sudah buat maksiat itu mati semua, meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Olehnya itu kita dakwah itu bukan mengajar, dakwah itu artinya mengajak kepada amal-amal agama. Nabi kan bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Jangankan menghafal satu ayat, tidak menghafal pun. Ada orang yang sangat awam melihat orang lagi duduk-duduk saja, padahal azan sudah dikumandangkan. Ayo bang, udah azan tuh, kita ke masjid dulu salat. Apa itu salah? Harus dia punya ilmu baru bisa berkata begitu? Ya tidak kan. Orang lagi main judi, minum khamar. Masa kita tidak boleh mengajak mereka kepada kebaikan? Karena kita tidak punya ilmu. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa harus punya ilmu baru bisa mengajak orang berdakwah itu keliru besar. Agama ini akan mengalami kemerosotan yang luar biasa ketika kita tidak punya kepedulian terhadap situasi lingkungan kita di mana kemaksiatan sudah merajalela. Olehnya itu setiap orang, apakah dia terdidik secara akademik atau bahkan dia tidak punya latar belakang apapun mengenai pendidikan, dia punya tanggung jawab mengajak saudaranya supaya kembali kepada agama Allah. Jadi misalnya dicontohkan begini, ada seorang ayah yang memang berlatar belakang pendidikan tinggi dengan anak. Nah, jalan ke masjid berduaan karena sudah jam salat, misalnya zuhur ya. Bapaknya masuk salat, itu dilihat lagi orang lagi duduk-duduk di sana di depan masjid. Main-main begitu saja. Maka disuruh ini anak, "Nak, coba bilang mereka datang ke masjid, ini sudah waktu salat." Anak yang masih kecil itu pergi ke sana dan menyampaikan, "Abang-abang, kakak-kakak, kita ke masjid sekarang karena waktunya sudah untuk salat." Lalu orang-orang itu bilang, "Tapi kami belum tahu salat. Di masjid ada bapak saya, dia alim, dia paham. Nanti bapak, abang-abang, saudara-saudara bertanya saja kepada bapak saya. Dia anak ini sudah berdakwah. Adapun bagaimana cara salat yang benar, ada ustadz, ada ulama." Jadi jamaah tabligh dikirim kemana-mana ke seluruh dunia, itu hanya mengajak. Tapi saya pikir masa sekian juta orang Islam ini tidak tahu takbir, tidak tahu sebut satu surat pun, Al-Fatihah misalnya. Semua orang Islam sudah tahu kok, hanya tidak mau mengamalkan saja. Nah, pengetahuan yang paling minim di dalam agama ini, itu sudah harus, bahkan tidak punya pengetahuan. Dengan dasar apapun, dia harus berdakwah dan mengajak orang kepada agama Allah. Nanti yang mengajari, yang memberitahu, itu para ulama. Jadi dakwah di sini bukan menyampaikan ilmu, tapi mengajak. Kalau menyampaikan ilmu ya ta'lim. Itu orang-orang yang khusus, ustadz, sarjana, kiai, ulama. Mereka itulah yang akan menyampaikan ilmu mengenai perkara-perkara agama ini. Di situ yang harus dipahami, sehingga jangan terus-terus menilai jamaah tabligh tidak berdakwah. Ya, coba perhatikan aja ceramah-ceramah tabligh di masjid-masjid itu. Apakah mereka mengajari sesuatu hukum? Tidak.
Mereka hanya menyampaikan fadilah-fadilah tentang suatu amalan, fadilah salat berjamaah, fadilah memperbaiki iman. Dalam bahasa-bahasa mereka itu kadangkala tidak disertai hadis. Memang dilarang. Kalau orang yang tidak terdidik secara akademik, bukan dari pondok pesantren, jangan membaca atau menyampaikan sebuah ayat atau sebuah hadis. Ya, cukup berbicara saja dengan bahasa kamu sendiri mengenai pentingnya mengamalkan agama. Itu. Jadi disitulah letak permasalahan yang saya pikir tidak ada suatu gerakan dakwah saat ini yang begitu gencar berdakwah dengan pengetahuan atau tidak punya pengetahuan seperti jamaah tabligh. Olehnya itu harus makanya bayangkan mereka dikirim ke seluruh penjuru dunia dengan uang sendiri, tidak dibayar. Dan tidak ada tunjangan dana dari bendahara atau lembaga apa begitu. Jadi semangat mendakwakan agama ini pada jamaah ini luar biasa. Mengorbankan segala hal demi tegaknya ini agama. Jadi saya pikir begitu, harus dibedakan antara mengajak berdakwah dengan mengajar, memberi ta'lim. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ya, kalau dakwah itu tidak mesti harus belajar ilmu dulu sampai bertahun-tahun, 10-20 tahun, sehingga sementara di daerah kita banyak kemaksiatan yang tersebar. Akhirnya kalau belajar dulu, nanti yang buat maksiat sudah meninggal belum sempat diajak. Nah, itulah pentingnya tanggung jawab kita untuk mengajak sesama kita, ya. Tapi kan tidak mungkin Ustaz kalau tidak punya ilmu kan, walaupun sedikit pasti ada karena pernah mendengar, khususnya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang diajarkan itu istilahnya gitu. Ya. Alhamdulillah.